rekam. Ini ada di pohon pisang, taruh. Ini kita lihat. Ini kita bikin video dulu nih ya, kalau saya. Nah guys nih, dia di pohon pisang sengaja taruh di sini karena saya mau ngajak Ucul untuk mengorek kepribadiannya dia, karena ini orangnya tertutup banget. Sengaja saya mau ajak ngobrol biasa aja, bilangnya gak ada kamera, padahal ada di atas sini, dia nggak tahu. Assalamualaikum. Salam. Cul, Ya bang. gue lagi di belakang rumah target nih, di kuburan. Ngapain lu di sana bang? Ngobrol sini. Ya, bentar. Gua mau ini dulu, mau apa? Bentar ya. Iya. Mandi soalnya. Ah, ya udah sini. Ya, Tunggu. yang jarah Mana nih. sih? Di kuburan belakang jarah, tempat bagus. Oh ya udah tunggu ya. Iya, yuk. Bohongin jarah padahal mah kagak. Mana sih? Siang dong, siang kuburan. Mana Uculnya? Apaan sih jatuhan. Gua nyari bingung di mana kirain. Gua kira siapa? Men, kok ada di kuping, ada Gua di kira ngajak ngobrol kuburan, heran banget. Enggak, Jarang-jarang. kita ngobrol lebih dekat aja, karena kan emang ya ada hal-hal yang nggak boleh orang tahu. Justru Ya, ngomong apaan sih? Enggak, Gua jadi deg-degan nih. gue cuma Tapi pengen. bukan pribadi gue kan. Ya gue mau nanya tentang lo. Ya boleh, tapi jangan masalah sama cewek gua. Oh Nggak mau gua. enggak. Ini kan gue Nah, pengen tanya aja, sebenarnya di balik seorang Sayudi Ucul ini menyimpan sebuah misteri yang orang lain nggak tahu sebenarnya. nah. Katanya, ini gue baru Iya, katanya. gimana tuh? Gue pengen tahu bener apa enggak sebelum nanti gue rencana sih gue pengen bikin podcast nih. Podcast sama lo. Tapi gue mau tanya dulu, takutnya gue salah. Podcast tentang kepribadian Tentang gue. lo, tapi gue mau tanya dulu. Boleh. Sebenarnya bener atau enggak, nanti baru kita kira-kira kita desain nih, lo mau apa yang mau diangkat. Yang pertanyaan pertama gue, kayak misalnya gue mau tanya, katanya lo Kaget aku. Pak bilang Pak kaget. di kuburan lo ini Iya. Pak. Terus Katanya dulunya lo seorang dai. oh ya dulu pas kan saya emang pesantren awalnya. Nah, benar berarti. Pesantren. Saya itu dari 2000. Saya dari SMP sih pesantren di Palembang. Oh, orang Palembang. Orang Palembang, wong gitu Galo. Oh, gitu, Galo. Makanya muka gue kayak bente kan. Iya, Nah, nonton kapal selam tuh. kayak Tapi yang kapal nggak muncul selam. lagi. Iya. Di dalam aja. Dulu orang Palembang aku. Orang Palembang. Orang Palembang. Iya, orang Palembang. SMP udah pesantren. Udah pesantren aku SMP. Di Palembang. Palembang 3 tahun kan. Dulu pas aku pesantren itu ya namanya di kampung, Bang. Kayak apa namanya sih? Ya Pesantren apa nih? Pesantren modern kah? Pesantren tradisional? Ini yang apa sih? Yang modern ada pelajaran matematika sama IPA gitu. Apa sih? Oh, jadi biasanya itu pesantren yang gabung sama umum ya, 60-40 gitu kali ya? Betul. 60-nya agama, 40-nya pelajaran umum. Betul, Ya. kayak gitu. SMP sampai SMA. SMA. Tapi tujuan aku pesantren coba apa? Apa? Nah, ini dulu gua tuh pesantren itu rata-rata katanya di pesantren itu ada ilmu kebal, pelet. Nah, ini. Bener. Saya itu pas masuk pesantren tuh saya kepengennya belajar yang kayak gitu.
taunya gue tuh Pantes lu gua ajak ziarah demen banget ya. Sebenarnya lu demen juga ya hal-hal bukan kayak gitu. temen sih, sebenarnya saya takut beginian. Untung aja siang, kalau malam mah kayak getar juga sih lihat kuburan begini, apalagi udah makam lama kan. Abisnya gua mau ngajak lu ngobrol di base camp, banyak kru, Iya, banyak nggak enak. orang. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Ya enggak, Oh, ini nggak enak. rahasia kita. Maksudnya kira-kira dari obrolan kita ini apa yang mau kita ambil nanti untuk kita jadikan podcast gitu Ya loh boleh maksud boleh. gua. Berarti lu ambil poin-poinnya nanti baru Poin-poin. kita omongin ya. Heeh. Udah kita setting dulu ya. Iya, sekarang gua mau nanya dulu nih. Ya boleh. Ini sambil gua rekam juga. Nggak Nih, apa-apa pakai kan. ini Oh, ngerekam. suaranya biar enak. Nggak pakai nanti kamera, biar lu nggak lupa ya. Iya dong, nggak pakai kamera nih, gua rekam Mana doang. coba lihat. Tuh, kameranya nggak Oh, ada, suara doang, rekam ya. doang suara. Nah jadi gitu, gue tertarik tuh belajar itu karena kan gue Pertama maaf lu jadi mau belajar hal goib tuh. ya, goib karena apa gue belajar bukan goib sih kayak ilmu kebal itu kayak pelet. Gue dulu pernah dibulin juga, Pernah dibully? pernah dibulin sama masyarakat di kampung saya. Kenapa? Ya kan dulu emang postur gue kan kayak gini wah, kecil mungkin karena ya saya tuh agak-agak ada kesel juga gitu kan. Pernah saya itu pas mondok pulang mondok tuh pernah saya dikerjain sama teman-teman ya kan. Oh. Saya kesel pengen belajar ini saya kelawan kan saya nggak bisa. Mending kalau saya tonjok sekali mati kan enak gitu kan. Tapi nggak boleh kayak gitu. Makanya lo mau belajar ilmu-ilmu kayak begitu. Emang kayak gitu dulu. Nah. Tapi pas gua masuk di pesantren Jeder, justru Ada. gua nggak ada. Wah, nggak ada. Gua disuruh ngaji. Gue cari mana nih ilmu-ilmu kebal kayak gitu nggak ada. Gue disuruh sholat ngaji, emang sholat kan kewajiban ya. Iya, iya. Disuruh ngaji, suruh hatam Quran. Akhirnya gue diceramin sama ustadz masalah-masalah halal kayak gitu itu tuh nggak boleh, itu termasuk syirik. Akhirnya lama kelamaan gue tinggalin hal kayak gitu. Rupanya di pesantren itu nggak ada pelajaran hal kayak gitu. Jadi gue betah lama-lama wah di pesantren itu. Dari SMP sampai SMA tuh. Dari SMP sampai SMA. 6 tahun. 6 tahun terus lanjutin kuliah pesantren juga saya. Kuliah pesantren juga. Pesantren. Oh, ini anak pesantren. Cuma ilmu nak kate aku nih. Ilmu nggak ada, maksudnya ilmu tuh adalah dikit. Nah terus kan. Masa nggak ada ilmu? Ya, Lu ada tahu lah tuh tentang dikit. nahu, sorof segala macem. Iya, huwa humahum, hiya humahuna, apalah. Ah, dikit. itu tahu lah pasti. Tahu lah dikit. Kalau baca apa namanya kitab-kitab gundul mah tahu rencana. Kitab-kitab gundul, ya Apa mungkin udah sih ada beberapa yang udah tahu lah dikit, cuman nggak semuanya banyak tahu itu. Kalau lebih suka apa? Maksudnya fikih kah atau tentang Kalau agama ya? Kalau di agama pesantren itu lebih apa yang lu suka, sejarah Islam kah atau apa? Iya, aku lebih suka sejarah-sejarah sih dulu. Sejarah Islam lebih suka. Cuman ngaji juga sih suka. Ya ngaji itu emang udah kewajiban sih. Nah terus kita kembali lagi ke topiknya tadi Ini bener lu jangan cerita ya. Agak aman nih, Lah, gua rekam nanti gua baru kita. curiga nih ya. Enggak. Oh, enggak ya? Iya, jadi rekaman ini dong. Udah rekam ya. Nah itu akhirnya gua mondok lah itu kan. Pas gua mondok ya belajarnya emang bener-bener tentang agama. Jadi nggak ada tuh yang ilmu-ilmu yang lu pengenin, justru Iya, nggak ada. Akhirnya setelah gua pondok ya udah deh, kata ini guru amanah dari guru gua Ustadz, lu mendingan ke Jakarta aja, lu pasti jadi sesuatu, kata dia gitu. Nggak tahu dia kayak punya indera keenam gitu. Oh, si Ustadz lu ini. Iya, emang kenapa aku bilang? Ya lu kan unik nih, di Jakarta kan pasti dicari orang-orang unik. Nah jalannya itu dia. Akhirnya ya udah deh, habis SMP, gua ke SMA ke Jakarta lah, gua mondok juga, cabangnya sama. Oh, SMA mondoknya di Jakarta. Di Jakarta aku. Tapi dengan pesantren yang sama. Pesantren sama. Cabangnya. Oh. Terus gitu. habis itu bener adalah open casting yang nama Dai Aksi Indosiar. Oh. Di situ Benar. datanglah aku ke Indosiar, casting ceramah ya tentang rukun Islam gitu kan. Akhirnya tembus lah aku. Nah, masih berdakwah. ingat nggak waktu audisi pertama apa yang lu jadiin materi waktu itu? Yang itu pertama harus lucu, ada yang lucu-lucu juga kan? ada. Harus lucunya supaya menarik. Ada itu aku bawa rukun Islam. Oh, rukun Islam. Ya. Rukun Islam tentang rukun Islam itu ada 5 perkara. Oh. Yang pertama itu ada persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji. Oh, jika mampu. Jika mampu. Nah, pas itu aku bawain itu, cuman ada sih ketawa-ketawa lah juri dikit-dikit, tipis-tipis wah. Lolos lah tuh akhirnya. Lolos lah itu aku. Nah pas lolos itu kan aku diundang dari tuh. Dari berapa orang total yang lu tahu tuh pesertanya? Pesertanya ada 1000 lah. Wah, 1000. Serius 1000 ada. Serius. Yang Itu diambil diambil berapa orang?
Yang diambil kita kan perwakilan itu ada 5 provinsi ya. Palembang, Jambi, Riau, Medan sama Bengkulu kalau nggak salah. Jakarta salah satu perwakilan. Saya perwakilan Palembang. Saya lupa itu daerah-daerah mana. Intinya sih berbagai daerah diambil. Ada 10 peserta. Total semua 34 peserta. 34 Tapi peserta. berbagai provinsi daerah-daerah. Ada juga Cianjur. Nah, lu sempat masuk ke berapa besar? Dulu aku dari 34 di tayangin di TV 34 terus diambil. Total aku masuk ke 10 besar. Wow. Habis itu karena kurang SMS atau kurang apa. Wah. Tapi pulang dari itu, beda lagi saya di kampung. Wow, terkenal tuh. Terkenal, orang minta foto. Tadinya yang ngebully, sekarang rasain gara-gara pesantren. Pesantren. Iya, jadi hikmah dari guru aku itu, Wak. Nah, alhamdulillah. Terus kenapa bisa jadi seorang Sayudi Ucul asisten tukang nih? Selain terus kenapa bisa juga nama Ucul itu? Nama Ucul itu maksud gua. Dari mana tuh nama Ucul? Nama Jarang aslinya? nonton TV ya? Ya, gua kan ditonton sama orang. Oh iya ya. Gua jarang nonton TV lah. Ya kan dulu ada namanya sinetron Tuyulan Bail Ribon. Oh. Itu. Di sinetron itu nama lu Ucul. Ada Ucul. Oh, jadi nama Ucul itu lu ambil dari nama karakter lu di sinetron. Iya, itu kan lumayan lama, Wak. Jadi anak-anak tuh kan tahu. Dari TikTok aku namanya Ucul, Instagram, terus nama di media juga kan orang kalau nanya Ucul gitu. Oh. Jadi aplikasi yang lain juga, Snack Video, Bigo. Nah, ini pertanyaan gue yang Kan lu sering kemana-mana pakai masker tuh ya? pakai masker aku, takut orang minta foto. Masalahnya nih, lu dimintain fotonya itu karena mirip Adul. Nah iya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Padahal Pernah kan ikut asal? Pernah ikut asal itu setelah jadi dukun? Setelah jadi dukun. Kok dukun sih? Setelah jadi dai? Iya. Apa sebelum? Setelah jadi dai. Setelah jadi dai terus ikut asal. Ada. Loh, dari ustadz terus lu jatuh banget loh. Makanya saya itu pas ketemu sama teman-teman kayak dai, kok lu tiba-tiba larinya bukannya ceramah terus, tapi kenapa larinya ke kayak Entertain ya. langsung kayak Tuyulan Bayu kan dulu aku buka semua. Celana dalam doang kan? Celana dalam dulu sampai celana terus ini kan pendek semuanya kayak tuyul bener kan, dada kelihatan gitu kan. Sampai saya ketemu teman-teman pendakwah dibilang, "Wah, lu ngejatuh banget," katanya gitu kan, dari dakwah terus ke lari langsung entertain ke entertain gitu ya. gitu. Gue bilang, "Ya selagi ada kesempatan kenapa enggak?" Gue bilang gitu. Yang penting sih kita ya niat kita kan baik. Nah, gitu gue mau nanya nih cuy nih. Ya boleh. Ini Lu juga. banyak banget sih nanya. Enggak. Ini nanti kan dimasukin ada wartawan. Enggak. Saya sibuk nih. Iya. Dicari-cari Enggak, wartawan. maksudnya gini loh. Ah. Ini gue rekam dulu. Nah, coba nanti kita pilih-pilih mana yang kira-kira akan kita ambil ininya. Oke. Materinya. Ah, Gue mau tanya nih. Dulu gue pernah punya mantan, gue berantem, akhirnya gue putusin gara-gara apa? Gara-gara bapaknya nggak setuju karena gue di dunia entertain. Katanya menurut beliau zaman Rasulullah itu gak boleh namanya kita dekat kenal dengan orang-orang yang di dunia hiburan. Nah, lu kan ngerti tentang agama. Menurut tuh hadisnya seperti apa tuh? Saya nggak hafal soal hadis, Mbak. Saya kan bandel juga di pesantren. Gimana sih? Katanya ustaz. Iya, saya kalau dipanggil ustaz saya nggak ngerti. Tapi lu pernah dengar hadis-hadis kayak gitu? Hadis di dunia entertain itu nggak boleh, itu nggak boleh. Cuman aku belum pernah dengar deh. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Emang kau pernah juga ya? Enggak, gue pernah waktu itu gue pernah pacaran nih. Bapaknya nggak boleh karena gue pelawak, karena gue di dunia entertain nggak boleh. Kata masalah Rasulullah, kali itu. Ya gue nggak tahu, gue sih aman-aman aja sama anak kata ya. Rasul terus. Katanya nggak boleh dunia zaman Rasul tuh nggak boleh dunia hiburan, penari itu haram. Bilangnya begitu. Nah, gue nggak nemu hadisnya karena gue ribet ya. Iya, saya juga gue nggak putusin ngerti aja lah. akhirnya tuh ceweknya. Iya, gue juga ngerti, tapi kalau dibilang maaf ya, gue juga nggak ngerti sih. Cuman kalau masalah kayak hiburan di zamannya dulu sih, ya mungkin memang nggak boleh sih. Apa dalam artian kayak apa sih hiburan itu apa dulu? Mabok-mabokan, apakah kan? Misalkan lagi ada musik-musik joget-joget terus mabok-mabokan, mungkin nggak boleh. Tapi kalau hiburan untuk untuk rame-rame atau biasa aja, atau misalkan hiburan kayak ada
Maulid Nabi. Itu kan Maulid Nabi kan menyambut Nabi kan, kelahiran beliau. Ya mungkin boleh kalau hal kayak gitu, tapi kalau misalkan gara-gara bapaknya nggak suka karena sama orang-orang entertain, ya salah sih sama gua sih. Ya makanya gue nanya sama lu nih. Nggak tahu aku kan kalau itu. Gue pertama dengar kalaunya lu lulusan pesantren. Lulusan. Nah, makanya gue bilang ngerti nih kayaknya nih Ucul. Aku belum pernah denger sih kalimat kayak gitu, cuman mungkin aku yang nggak paham ya, belum denger kalimat kayak gitu. Terus ada yang bilang, Saya nggak enak aku ngomong pesantren, celana aku pendek nggak gini. apa-apa kan kita namanya juga ngobrol santai, nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang Iya lihat sih. ini. Terus Menurut lu musik haram apa enggak? musik. Kalau lu kan belajar pesantren nih, belajar di pesantren. Lu salah satu di pesantren lu itu menganggap musik itu haram atau enggak? Aduh bingung aku ngejawabnya, Wak. Kalau Dibilang menurut kalau pendapat lu sendiri, kalau pendapat gua kali jangan bawa pesantren deh ya. ya Kalau pendapat gua sih karena lu udah belajar. musik. Tapi musik haram itu yang kayak mana sih? Aku tuh kan ada musik, masa sih kayak musik yang kita dengar Ale Batasa Jimba itu kan bagus. Nadanya ada. Nadanya ada. Berarti bisa dibilang itu musik. Itu iya. Irama, itu kan karena berirama. Irama terus buat ngajarin kita ngaji. Jadi intinya lu nggak setuju kalau musik itu haram. Kalau menurut gua sih tergantung ya. Musiknya apa. seperti apa dulu. Iya. Jadi ada orang Jangan langsung sekarang. ngecam. Iya, karena ada mengancam. temen gue nih, ini off the record aja ya. Ada Iya. temen gue yang tadinya dia seorang musisi. Ah. Terus akhirnya dia nggak dapat ceramahan apa-apa. Itu gitar dibuang, semuanya dibuang. Gara-gara dibilang dengar karena kalimat musik itu haram. haram katanya. Tapi menurut aku tuh Islam itu kan agama yang mudah ya, membolehkan apa? Maksudnya mudah gitu kan, nggak menyulitkan. Tergantung ininya sih kalau menurut gua sih tergantung. Mungkin tergantung Ya, musik menyikapin. ya. Iya. Jangan Kalau dengan musik itu membuat orang menjadi bunuh diri, dengan musik itu membuat orang menjadi maksiat, mungkin musik itu jadi haram. Musik haram. Tapi kalau dengan musik itu malah mendekatkan diri dengan Allah, berarti musik itu tidak haram. Iya banyak kok musik-musik yang contohnya kayak gua ya. Gua pribadi suka kayak Amana Wali. Ya kan? Itu lagu-lagu yang menurut gua sih punya inspirasi yang luar biasa. Kayak ngajarin kita ngaji. Ngajarin sholat. Berarti dilihat dari konteksnya seperti apa. Itu aku suka yang kayak gitu. Itu luar biasa loh. Kalimat pokoknya tergantung sih. Nah, balik nih? lagi ke yang tadi nih. Itu tadi. Ini lu banyak banget sih. Enggak, materi tentang agama gue mau lariin ke situ, kayaknya jangan deh. Kita cari materi lain nanti kalau takutnya terlalu biasa ya orang-orang tuh takutnya. Iya. Wah, ini sok-sokan nih gitu. Enggak, maksud gua tadi gua mau bikin materi kalau misalnya soal agama nih, karena si Ucul katanya lulusan pesantren. Iya. Gua mau lariin ke lebih agama. Oh, ternyata Kan gua bilang saya di pesantren itu nakal, bukan kayak bener-bener ngajinya hafal berapa juz. Iya. Tapi kok jadi dai ya? Nah, itulah mungkin ya makanya di pesantren jangan nakal ya. Ya, makanya yang nakal aja bisa jadi dai itu. Iya, buat teman-teman di pesantren ya jangan ikutin gua dah ya kan. Gua mah bisa ngaji cuman nggak bener-bener bisa gitu loh. Paham lah dikit. Berarti nanti kita bikin podcastnya jangan ngomongin soal agama deh ya, jangan ngomongin soal pesantren segala macam. Kita ngomongin soal yang slow aja, yang biasa aja. Iya, yang biasa aja. Kenapa lu gua kan selama ikut sama lu nih berapa bulan ini nih, banyak banget orang yang manggil lu Adul. Ya, dan lu suka sebel juga kadang-kadang. Karena sebel aku, mungkin karena dibilang pertamanya lu tiba-tiba lu dipanggil Adul di mana? Aku pertamanya itu mungkin karena ikut asal itu kali ya. Kan ada kan program asal dulu kan yang dibilang mirip-mirip Adul, asli atau palsu. Nah, saya ikut itu tuh. Awal-awal itu. Nah, gua kenapa inspirasi bisa masuk asal? Karena kata orang-orang. Gua ketemu jangan kan orang. Temen saya sendiri aja manggil saya Adul. Udah akrab di pesantren manggil saya Adul. Oh, emang dari SMP dipanggil udah Adul? Udah dari SMA. Kalau SMP aku nggak kenal Adul, belum tahu. Kan pas SMA di Jakarta udah dipanggil Adul tuh? Udah dipanggil Adul aku pas di Jakarta gitu. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kan saya dipanggil Adul, terus banyak lah yang minta foto. Saya kan ya udah saya ajakin aja foto kan. Biarin aja, dia bilang saya bukan Adul, masih aja orang percaya. Ntar lu deh, gue kalau nggak salah lu pernah cerita ada kejadian lucu ketika lu dipanggil ceramah. Oh, itu mah itu seberang di Lampung. Itu boleh ceritain apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah,
Itu katanya ada kejadian lucu. Maksud gua ntar ketika podcast kita mulai, gua mau ngebahas itu boleh gak? Boleh, nggak apa-apa. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Aku Gua ceritanya kesel waktu itu juga sih. kurang jelas juga gua. Jadi Ketika dulu lu kan dipanggil. gini, aku kan ada ceramah ya kan, panggilan ceramah di luar kota. Kita nggak usah sebutin kota apa ya. Ya. Nah, terus panggilan ceramah di luar kota. Ya budgetnya sih ya budget gua lah kecil gitu kan, nggak gede. Sesuai dengan porsi Sesuai tubuh. porsi gua ya kan, sesuai kantong gua lah. Terus pas di sana saya lihat tuh spanduknya. Spanduknya beda, Pak. Beda gimana? Iya, fotonya si Adul. Fotonya si Adul. Pakai peci. Iya, saya kan malu, orang bukan saya. Oh. Enggak pakai topi. Oh. Yang Emil pakai topi. Jadi tulisannya di situ apa? Adul. Di spanduk itu. MC Adul gitu. Bukan, Apa? bintang tamu Adul. Oh, bintang tamu Bukan Adul. MC Adul, ya bintang tamunya Adul. Itu udah lama kejadian, mungkin 4 tahun yang lalu lah, atau 5 tahun yang lalu. Terus. Nah, terus pas saya lihat kan spanduknya. Lah ini kan bukan saya, langsung saya cari panitianya, saya omel-omelin. Saya bilang, ini siapa yang taruh nih, siapa yang bertanggung jawabnya, aku bilang gitu kan. Saya bukan Adul nih, aku bilang. Terus dia minta maaf, dia kesalahan teknis karena dia nggak terlalu banyak nanya. Akhirnya pas gua ngisi acara, gua dateng ke sana. Terus siapa itu namanya orang di sana tuh gubernur atau apa ya kali ya? Bupati Bupati atau enggak orang Bupati lah desa-desa biasanya. situ lah ya, orang penting. Sampai dia bisik-bisik, lu Adul bukan sih, kata gitu. Penasaran Pak, kan Adul kan ganteng gitu kan. Ya kan, gua kan beda gitu. Gua Lu kan udah pernah ketemu Adul Asih belum? udah sering kan Emang diasal ganteng? kan. Kayak saya lah. Terus? Ya intinya sih kayak gitu. Terus ketemu sama Bapak, saya bilang, saya bukan Pak, saya mirip Adul doang. Oh baru habis itu, pantesan kok beda, kamu kok kurusan, kata dia kayak gitu. Gitu, kalau Adul asli kan gemuk. Iya. Terus Ya akhirnya udah. gimana tuh? Itu acaranya jadi gimana? Ya acaranya jadi, cuma Lu kan di situ sebagai penceramah. iya, tapi aku jelasin aku bukan Adul. Aku jelasin terang-terangan, biarin aja panitianya malu. Enggak, ke masyarakat nih Om. Ketika lu ceramah itu lu bilang lu bukan Adul. Tapi aku bilang gini, aku nggak bilang kalau aku bukan Adul. Aku bilang, Heeh. kan aku bilang, kalian kenal sama aku nggak? Aku bilang gitu. Kenal, yang kenal Oh. angkat tangan. Nah. Ada yang angkat tangan, ada enggak. Nah. Saya di TV sama yang asli sama atau enggak? Enggak, kata dia beda. Saya bilang aja, berarti kalian pakainya TV merek Cina gitu kan. Cuma gua nggak bilang kalau, tapi pas gua turun kelar acara, gua kan menjaga sama panitia juga, menjaga perasaan. Tapi gua sekeliling orang yang gua kenal, gua bilang gua bukan Adul, sama panitianya pun sekalian. Akhirnya mereka minta maaf. Itu di sana pada minta foto dong. Minta foto. Terus pas minta foto kok bukan Adul gitu. Tapi kan maaf, kalau orang-orang kampung kan mungkin nggak ya begitu tahu banget. nggak begitu tahu banget. Yang tahu Ada orang yang besar foto. sana aja. Iya, Oh, oke. gitu. Tapi Mungkin itu aja tuh kita bahas lebih. tapi bener loh katanya sih, gua nggak tahu juga ya katanya. Orang yang mirip kita itu ada 7 di dunia. Lu juga pasti ada, Wak. Ada waktu Mirip itu Aden itu mungkin banyak. gua pernah waktu itu ikut asal. Ah. Ada yang mirip sama gua dari Jogja apa Surabaya. Emang Ada sama juga? mirip, cuman dia lebih putih. Nah, pasti yang mirip kita tuh agak lebih Iya. jelek lah daripada kita ya. Enggak, gantengan dia. Oh, gantengan dia gua malah. bilang, gua Oh. hitam kan. Dia lebih putih waktu itu. Oh gitu. Bagus. Kita ntar ngebahas apa lagi kira-kira enaknya di podcast kita ya? Apalagi ya Kan boleh lah. ngebahas tentang ada kejadian seru nggak ketika lo menjadi sekarang Sayudi Ucul, atau ada kejadian lucu yang dimana fans lu udah ngejar-ngejar tapi ternyata bukan Adul gitu. Gue pernah syuting sama Giri Iskak, film layar lebar malah di luar kota. Itu dulu kan Mangga Muda, film Mangga Muda yang pertama yang gue garap. Nah pas kita lagi apa sih bahasanya kalau kita premier ya, ketemu sama orang kita promoin, dan nanti tanggal sekian tayang film kita gitu kan. Ada ibu-ibu di sana, ujung-ujung sampai masuk mobil, sampai gue dicubit-cubit. Foto dulu, foto. Gue bilang, saya bukan Adul, pelit banget lu, kata dia gitu. Dia bilang kayak gitu, Bu, saya bukan Adul, Ibu. Lu mau jadi artis jangan sombong, kata dia gitu kan. Sampai Bang Geri bilang, iya bukan Adul, Ibu. Dia bukan Adul, dia mah saya diucul. Nggak mau, saya mau foto. Ya udah saya fotoin aja. Saya paksain foto sama Bang Terus Geri, sampai pas udah ketawa. jadi, iya ya nggak mirip gitu gak? Nggak tahu dia enggak. Habis itu pulang, makasih ya Dul, semoga rezeki makin lancar. Oh, Ya amin, doa doain tuh.
yang didoain kan Adul bukan saya. Kan heran, Wak. Pantes Adul habis dari sini dapat iklan loh. Oh iya dapat iklan ya. Sama Komeng. Iya iya. Iklan yang itu ya. Iya. Yang Ramadan itu. Ya udah ntar kita coba bahas soal itu aja deh. Hmm. Kalau keluarga gimana kira-kira? Enggak usah. Kalau keluarga aman lah, aman. Aman. Lu berapa keluarga sih? 4. Anak Kedua. Oh, anak kedua dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Orang tua masih lengkap. Masih lengkap. Di Palembang semua tuh. Palembang. Jadi lu di Jakarta hidup sendiri, Cul? Enggak lah, di Jakarta kan banyak orang. Oh iya juga ya. Masa saya sendiri di Maksudnya Jakarta? lu gak ada saudara di Terus saya Jakarta? sama Monas doang di situ. Kan? Bukan Oh, itu. saya tuh perantauan, orang Perantau. Palembang. Oh. Perantauan saya. Di Jakarta nggak punya saudara? Nggak punya, sendiri aku. Saya teman-teman pesantren sih paling. Kayak kemarin gua Hah? ngobrol sama Farli, sama Sukri. Ternyata lu pernah tinggal sama mereka ya? Pernah di rumah Parli aku pernah nginep. Dulu kita punya program bareng tuh apa ya, tuyul milenium atau apa gitu. Itu seminggu kadang bolak-balik. Sama Sukri itu saya lama sama Sukri itu. Pernah sama Sukri juga. Dia ngontrak sampai di Manggarai. Sampai dia belum punya anak, saya tidur di tengah. Ini istrinya, ini Sukri, saya di sini. Nah, lu Serius aku. nggak main mereka? Nggak main. Nggak tahu, ya udah Cul. Ganggu nggak orang kontakannya kita kecil. Dia mau taruh aku di pojok mungkin nggak enak kalian, udah kasih di tengah. Iya. Gimana sih? Pernah gitu. Jadi anak dong. Jadi anak, cuman kan ya gitu deh. Kalau nanti di podcast itu mungkin gua akan tanya, Cul. Kalau lu mau berterima kasih, kira-kira lu akan berterima kasih kepada siapa dengan karir lu sekarang? Ya terutama pasti sama orang tua saya lah. Ya kan, Sama karena Ustadz lu dulu juga. sama ya itu yang pertama orang tua saya, bapak ibu, terus yang kedua yang pertama pasti ya sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita pasti karena Allah menciptakan manusia itu pasti punya maksud dan tujuan. Iya. Nah yang kedua ya sama orang tua saya lah, karena doa-doa beliau itu dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ketiga sama ustaz-ustaz dan teman-teman gitu. Kalau sosok orang nih Ha-ha. yang menurut lu paling berjasa, ini selain orang tua, selain Allah Subhanahu Wa Taala, sosok orang yang paling berjasa di karir lo sehingga lo jadi kayak sekarang siapa? Ya siapa tahu pas podcast gitu kan, gitu gue datangin Siapa orangnya ya? Yang berjasa banget sampai sekarang itu yang ya. pernah ngebantu lu di kala susah sampai akhirnya lu bisa mandiri tinggal di Jakarta gitu, ada gak? cuman tipis-tipis aja sih. Kalau emang full tok itu kayaknya nggak ada. Emang saya berjuang dari dulu emang sendiri. Iya, saya dari casting, saya itu pernah saya sendiri. Oh, lu pernah casting film segala macam, casting sendiri tuh? Sendiri ya sih. Ya, kalau memang berjasa tok ngebantu gua dari nol lagi gua nggak ada duit. Kalau ya tetap keluarga gua sih, kalau mau gua sih ya. tetap, karena gua di Jakarta ya tetap gua dikirimin duit, tetap masih minta sama adek gua, keluarga, tetap keluarga sih. Terus kalau gue nanti ngomongin soal budget lu boleh gak? Budget boleh. Maksudnya biar pemirsa juga mungkin tahu nanti. Oh kalau ada yang undang ya. Ada yang undang budget lu tuh kalau budget Tapi lu MC. nanti kalau misalkan gua podcast sama lu bayar juga kan? Iya, gue bayar kalau ada AdSense-nya. Oh ya, kalau nanti udah dapet ya. Iya. Ya. Insya Allah ya, gue Iya, nggak insya janji Allah, loh. amin. Kalau gue ingat itu. Nanti juga. gua juga pengen bikin lah YouTube juga. Iyalah, bikin lah. Nah, berapa bayaran lo? Kalau nge-MC di dalam kota dah. Gua pernah sih di luar kota itu. Dalam kota dulu dalam lah. dalam kota kalau nge-MC. Tapi kalau misalkan acara-acara maulid sih, saya mah nggak bisa inilah Oh, kalau maulid di luar agama. acara agama lah. Luar acara agama sih kayak dangdutan, nikahan ya. ah. Di angka 1,5 lah. Nggak 1,5. mahal aku, Wak. Iya, 1,5. 1,5, Lumayan lah. segitu Itu ya. berapa lama tuh waktunya? Sampai selesai, dari awal sampai selesai Iya, apa? dari awal Lu sampai punya selesai. waktu, aku cuma 2 jam misalnya. Sampai selesai. Kan Dalam kita kota tuh. Iya, dalam kota. Dalam kota. Itu udah termasuk ongkos apa enggak? Udah bersih lah segitu mah dijemput. Oh, dijemput itu? Jemput. Oh, oke. Jadi itu di luar akomodasi tuh. Akomodasi di luar. Kalau di luar kota berapa budget lo? 500 paling. Lah, malah lebih kecil gimana sih lo? Wah, manajemen lo gak beres. Orang di mana-mana ke dalam kota 1,5, di luar kota gratis. Ini malah lebih murah. Ya Kak, saya mah kalau luar kota ya
5 juta. Ya segitu lah 5 juta 5 paling kecil. juta. 5 juta Itu lah. luar akomodasi ya. Luar akomodasi udah bersih pokoknya dari Udah bersih. tiket, hotel segala macam. Nah, kalau sinetron. Sinetron saya mah bisa nutup lah, kayak enak kalau sinetron beda ini. Oh, setiap PH beda-beda. Beda-beda harganya. kalau PH. Kalau- Range-nya lah dari berapa ke berapa? Ya dari 2 ke atas lah. 2 ke atas. Iya. Oh. Oke. Satu episode tuh. Ya. Oh, ya udah ntar kita ngomongin soal itu aja, ngomongin soal apa harga, ngomongin soal cikal bakal seorang Ucul, saya di Ucul, sama ngomongin soal yang paling berjasa. Oke. Ya. Tapi kayaknya kita nggak tahu nih, mungkin podcastnya juga kayaknya nggak usah jadi juga nggak apa-apa lah. Karena kan udah ada ini rekaman. Dan Oh, itu iya. udah ada kameranya di atasnya. Hah? Itu di atas ada kamera. Lo ngerekam? Udah gua rekam, jadi nggak usah bikin podcast lagi. Ini Lu podcast ngapain bikin di kuburan begini kayak nggak modal? Kelihatannya. podcast Candid nih, Candid Podcast. Dadah dulu dong, Cul. Ya. Udah kita Lah. rekam semuanya, langsung kita masukin, tidak ada yang diedit-edit. Udah gua matiin dulu ah. Ya. Nanti edit nih. Gak usah. Udah bener kan? Mana matinya?